Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke video ini dari video sebelumnya ya. Oke, sekarang kita akan bahas lanjutan yang tadi. Karena tadi sudah membahas beberapa karakteristik hewan berdasarkan tempat tinggalnya. Yang pertama ada di darat, ada di air. Yang ketiga, perpaduan antara darat dan air. Oke, sekarang kita membahas. Oke, silakan kalian buka buku tematik buku tematik tema 3 halaman 76. Di sini ada gambar, sebelah kiri ada gambar ayam dan yang sebelah kanan ini ada kolom untuk mengisi karakteristik tempat hidupnya. Karakteristik tempat hidup itu seperti apa? Ini di mana nih? Kalau ini di darat, ayam ya, tapi cenderung yang bertanah. Kira-kira kalau ayam bisa nggak atau apakah dia bisa menyesuaikan tempat tinggalnya ketika dia berada di lumpur? Tidak bisa, karena ini bagian kakinya ini dia diciptakan tidak untuk bertempat tinggal di daerah yang berlumpur, kecuali bebek. Bebek ini juga di darat, tapi lebih spesifiknya adalah di daerah yang berlumpur. Karena apa? Kakinya kan dia memiliki selaput. Dia ini dulu. Kakinya kan memiliki selaput. Nah, yang kuning ini selaputnya ya. Secara Nah, ini kan selaputnya. Gunanya apa ini? Agar dia ketika berada di air dia bisa berenang. Berbeda dengan ayam, ketika dia berada di air, dia tidak bisa berenang sama sekali karena kakinya tidak berselaput. Oke. Lanjut ke di sini ada gambar kucing. Kucing itu adalah hewan yang berbulu. Walaupun dia berbulu, kucing ini bukan anti air. Pernahkah kalian melihat kucing yang hujan-hujanan atau tidak sengaja dia sedang berteduh dari hujan? Bulu kucing itu tercipta waterproof. Apa itu waterproof? Waterproof itu tahan air. Bukan berarti anti air ya. Tahan air itu berarti dia bisa menahan air untuk beberapa saat sampai saat akhirnya nanti dia akan full basah semua. Ketika kucing kehujanan, dia tidak akan basah sepenuhnya. Karena apa? Bulunya itu tahan air. Dan kucing itu kecenderungannya dia harus berada di tempat yang kering. Kalau cenderung lembab tidak bisa. Oke. Nah, yang keempat ini ada gambar ikan. Ikan itu hidupnya di air. Ada tadi hewan yang tempat tinggalnya di air itu ada air tawar, payau, asin. Tawar, payau, asin ada hewannya sendiri-sendiri ya. Nanti diingat-ingat lagi. Next. Oke, di sini ada gambar cicak. Siapa yang di sini pernah melihat cicak? Pernah melihat cicak yang ada di tembok atau dimanapun itu? Dan siapa yang pernah melihat kejadian cicak yang tadinya badannya, ekornya itu bersambung, itu tiba-tiba terpisah, terpotong? Siapa? Oke, semuanya pernah ya, Bude juga pernah. Nah, ini namanya disebut autotomi. Jadi, bagian tubuhnya itu memisahkan diri dengan bagian yang lainnya dengan tujuan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Jadi biar apa? Dianggap mati. Budia. Iya. Kalau misalnya ekornya ini putus, kira-kira bentar, dia putus dulu nih. Nah, udah putus ya nih. Kemudian misalnya ekornya putus, kira-kira ekornya bisa hidup lagi nggak? Oh, hidup sih. Tumbuh lagi nggak? Bisa. Jadi dalam jangka waktu sekitar 5-7 hari ini ekornya akan tumbuh lagi. Tapi dengan catatan warnanya akan lebih pucat. Jadi kalau kalian menemukan cicak dengan warna ekor yang sedikit lebih muda daripada daerah badannya, berarti artinya cicak ini pernah mengalami autotomi sebelumnya atau ekornya pernah putus sebelumnya. Oke? Seperti itu ya. Dan kenapa cicak itu bisa berjalan di dinding? Karena kakinya ini memiliki perekat.
Perhatikan. Perekat inilah yang membuat cicak itu bisa berjalan di dinding. Coba kalian perhatikan ketika kalian melihat cicak yang berjalan di kaca, di sebalik kaca kalian lihat tuh. Setelapak kaki cicak itu akan berbentuk seperti ini. Ini adalah selaput kaki cicak yang berfungsi agar cicak bisa berjalan di dinding, bisa berjalan terbalik di atas plafon seperti itu ya. Kemudian ada 2 gambar hewan yang berwarna hijau. Pertanyaan Budia, manakah yang disebut iguana? Manakah yang disebut bunglon? Budia, A itu iguana, B itu bunglon. Enggak ya, A itu bunglon, B itu iguana. Oke, Budia jelaskan. Yang A ini itu disebut, mana sebetulnya? A ini disebut dengan iguana. Yang B ini disebut dengan bunglon. Nah, pernahkah kalian mendengar hewan yang bisa membuat tubuhnya berwarna sama dengan keadaan sekitarnya? Misalnya keadaan sekitarnya dia berada di sekitar yang berwarna hijau-hijau, maka kulitnya akan berubah menjadi seperti warna di sekitarnya. Nah, hewan yang bisa melakukan hal seperti itu adalah hewan bunglon. Nah, kemampuan yang dimiliki itu disebut dengan mimikri. Kemampuan hewan menyerupai lingkungan sekitarnya, warnanya yang dapat menyerupai sekitarnya. Perhatikan, mata iguana dengan mata bunglon itu berbeda. Mata bunglon itu dapat berputar 360 derajat. Jadi bisa yang kanan nih misalnya nengok sana, yang kiri nengok sana. Itu keunggulan atau keunikan hewan bunglon. Lanjut. Oke, sekarang kita akan bahas beberapa hewan khas yang ada di Indonesia. Sebelum Budia membahas tentang hewan khas yang ada di Indonesia, kalian harus tahu dulu ini nanti Budia akan bahas berdasarkan dari pulaunya ya. Ini yang pertama, ini Pulau Sumatera. Ini Kalimantan, Jawa, ini ada Bali, ini ada NTB, NTT, Sulawesi, dan Papua. Oke, jadi nanti Budia akan bahas berdasarkan asal pulaunya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Yang pertama, hewan khas yang berasal dari Sumatera. Yang pertama adalah harimau Sumatera dan orang utan. Nanti ada lagi. Oke, harimau itu zaman dahulu terdapat di beberapa pulau. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, harimau hanya bertahan di Pulau Sumatera saja. Dulu di Jawa pun ada harimau Jawa. Di Bali pun ada harimau Bali. Tapi karena adanya perburuan liar, maka hewan tersebut sudah punah dan sudah tidak ada, dan yang tersisa hanya harimau Sumatera. Nah, orang utan ini pada dasarnya bisa ditemui di hutan tropis yang ada di Sumatera ataupun di Kalimantan. Nah, orang utan itu hanya bisa ditemukan di Sumatera dan di Kalimantan saja. Di Jawa, di Nusa Tenggara, di Sulawesi tidak ada orang utan. Oke. Nah, hewan yang asli Sumatera yang selanjutnya adalah ada gajah. Di sini ada 2 gajah, ada 2 gambar. Kenapa ada 2 gambar? Karena ini adalah gajah yang berbeda asal. Yang pertama, yang A ini yang A ya. Ini adalah gajah Sumatera. Sedangkan yang B gajah Afrika. Bu, tapi kan sama aja, sama-sama gajah. Kita lihat bedanya. Kita perhatikan telinganya. Telinga gajah Afrika itu cenderung lebih besar daripada gajah Sumatera. Perhatikan ini ya, dia lebih lebar. Tidak sama dengan gajah Sumatera yang ada di Indonesia. Jadi perhatikan nanti telinganya. Next, ini ada 2 badak.
Yang pertama, yang A, ini A ya, ini badak Sumatera. Yang ini, yang B, badak Jawa. Biar kalian tahu bedanya dulu ya. Boleh, tapi kalau sama-sama badak. Tidak. Iya, sama-sama badak, tapi yang membedakan adalah ini. Cula, tanduk yang ada di hidung. Badak Sumatera itu memiliki 2 tanduk, sedangkan badak Jawa yang berada di Banten ujung kulon itu hanya memiliki 1 tanduk. Dan badak Sumatera ini adalah satu-satunya badak yang berada di Asia Tenggara yang memiliki 2 cula atau tanduk. Biasanya badak yang memiliki 2 cula itu berada di Afrika, tapi di Indonesia juga ada, ya ini di Sumatera. Dulu badak yang bercula 2 ini itu persebarannya sampai Filipina dan Thailand. Tapi karena perburuan liar, badak yang bercula 2 yang berada di Asia Tenggara itu hanya bertahan di Indonesia, yaitu di Sumatera. Oke, semoga menambah ilmu pengetahuan ya, biar kalian juga tahu. Kita lanjut ke gambar berikutnya. Ini adalah bernama surili. Surili adalah primata yang khas berasal dari Sumatera. Primata itu masih keluarga dengan monyet, tapi ini lebih kecil. Oke. Kemudian kita lanjut di Jawa. Nah, tadi udah ada ya. Yang A ini badak Jawa. Ingat bedanya, dia hanya memiliki 1 cula atau 1 tanduk di hidungnya. Yang B, macan tutul. Karena beberapa kasus yang beredar di lingkungan kita, beberapa hewan yang hampir punah ini itu mengalami perburuan liar, sehingga populasinya atau jumlahnya itu semakin berkurang dari hari ke hari. Maka dari itu, beberapa hewan punah ini ditangkarkan atau dilindungi dengan tempat khusus agar habitatnya bisa populasinya bisa bertambah dan habitatnya bisa terjaga. Oke. Kalau misalnya harimau Jawa masih ada, dia akan masuk di daftar hewan khas yang ada di Jawa. Tapi karena harimau Jawa sudah punah, tidak masuk ke daftar hewan khas yang ada di Pulau Jawa. Oke. Lanjut. Ayo, ini apa? Ini apa, ayo? Ini adalah elang. Elang Jawa. Budia, tapi kan elang yang aku tahu tuh biasanya warnanya seperti ini. Oke, kita cari dulu. Elang. Nah, kayak gini kan elang yang kalian biasa ketahui. Tada. Ini adalah elang yang umum berada di luar negeri. Kita Indonesia juga punya elang sendiri. Ini dia elangnya, elang Jawa. Perbedaannya di mana? Ada di paruhnya yang berwarna hitam. Paruhnya yang berwarna hitam dan dia memiliki jambul ini loh. Ini jambulnya tuh bagus sekali, ini yang bikin ganteng ya. Jadi itu adalah perbedaan antara elang Jawa dan elang yang ada di Amerika. Ingat ya, kita Indonesia juga punya elang. Lanjut. Tada! Ini adalah kancil Jawa. Kancil Jawa itu ukurannya hampir sebesar kucing dewasa. Dia tidak sebesar kijang, tapi hanya sekecil kucing saja. Oke. Lanjut. Kalimantan. Hewan yang berasal dari Kalimantan atau khas Kalimantan adalah yang pertama. Ini namanya adalah bekantan. Bekantan itu masih satu spesies dengan monyet, tapi yang membedakan adalah, perhatikan, hidungnya yang seperti belalai gajah.
Ini adalah hewan yang asli Kalimantan. Dia tidak ada di pulau manapun selain di Kalimantan. Di Jawa tidak ada, di Bali tidak ada, di NTT tidak ada, di Papua tidak ada, di Sulawesi tidak ada, di Sumatera pun tidak ada. Ini adalah hewan endemik asli di Kalimantan. Oke, ini yang pertama ya. Yang kedua. Oh, Bu dia ini tuh kayak hewan yang ada di laut. Iya, tapi ini tinggalnya di air rawa-rawa atau di air payau. Air tawar. Ini namanya adalah pesut mahakam. Oke. Dia memang hampir sama dengan lumba-lumba, tapi lumba-lumba tinggalnya di air laut, sedangkan pesut mahakam di Sungai Mahakam yang airnya tawar. Bedanya adalah dia hampir sama, di bagian sini ada lubang yang bisa mengeluarkan air atau menyemburkan air. Tapi bedanya warna pesut mahakam itu hanya satu corak saja, dia tidak memiliki warna yang lain. Dan bagian kepalanya itu cenderung lonjong, tidak ada moncongnya. Oke, itu adalah hewan khas dari Kalimantan. Selanjutnya, kita ke Sulawesi. Di Sulawesi ada hewan yang namanya anoa. Anoa itu sejenis kerbau. Kerbau. Tapi kecil. Perhatikan, badannya itu segelap kerbau, tapi ukurannya seperti sapi. Jadi gimana Bu dia? Ini sapi atau kerbau? Ini anoa. Sudah ada namanya sendiri, anoa. Anoa adalah hewan endemik asli dari Sulawesi. Kalau endemik itu berarti dia tidak ada di pulau manapun selain di pulau tersebut. Anoa hanya berasal dari Sulawesi, hanya ada di Sulawesi saja. Oke, kita lanjut. Oke. Yang A ini namanya Tarsius. Yang B namanya Kuskus. Tarsius adalah sejenis primata. Primata itu masih satu jenis dengan monyet, satu keluarga dengan monyet, tapi ukuran Tarsius hanya sebesar telapak kita saja, sekitar 15-20 cm saja. Coba kalian ambil penggaris, kira-kira kalau sekecil itu seberapa? Kecil sekali, bukan? Kemudian kuskus. Kuskus ini jenis beruang pohon yang hanya di Sulawesi saja. Yuk, Tarsius ini perhatikan, matanya sangat besar ya, tapi hanya sebesar telapak tangan orang dewasa saja, yang panjangnya hanya sekitar 15-20 cm saja. Lanjut, hewan berikutnya. Oke, yang hewan yang ini cenderung warna gelap ya. Yang A ini, hewan selanjutnya adalah yang sebelum ini. Ini namanya maleo. Ini hewan yang burung yang tinggalnya di hutan dan hanya ada di Sulawesi saja. Yang selanjutnya ini adalah khas Sulawesi. Selanjutnya ada rangkong dari Sulawesi. Rangkong. Oke. Jadi dari beberapa hewan yang berasal dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi. Video selanjutnya Budi akan bahas hewan yang berasal dari Pulau Bali, Pulau Nusa Tenggara, dan dari Papua. Lanjut ke video selanjutnya ya. Dadah, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.